Racikan Berita. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sudah kita ceritakan bahwa ini adalah kisah Pinocchio, seorang pembohong, ya, pembohong yang sudah merugikan satu negara dengan apa? Dengan segala macam tipu daya, segala macam dosanya. Selama 10 tahun Pinocchio berkuasa, apa yang sudah dilakukan? Hanya membuat rakyat menderita, ekonomi menjadi lemah dengan hutang-hutang yang sangat banyak yang mungkin untuk membayar bunganya pun kita tidak sanggup. Ya, itu karena ulah dari Pinocchio selama 10 tahun berkuasa. Dan jangan lupa, setelah Pinocchio selesai berkuasa, kita pikir kita sudah lepas. Tapi apa yang terjadi? Makin parah. Karena apa yang sudah dibuatnya selama 10 tahun baru kita rasakan sekarang. Ya. Jadi jangan pernah bicara kalau misalnya pada zaman 10 tahun di mana Pinocchio itu berkuasa, kita menjadi makmur. Itu adalah semu, itu adalah halusinasi dari bolo-bolo Pinocchio aja. Ya. Pinocchio begitu licin, Pinocchio begitu banyak tipu muslihat, sehingga sampai sekarang dia tidak bisa ditangkap. Tapi itu terjadinya di negara sebelah, ya. Tetapi di negeri kita Konoha, dan sekarang kita berhasil menangkap Pinocchio. Inilah yang akan terjadi pada saat pemimpin yang sangat menyakiti hati rakyat, yang sangat membuat rakyat menderita, akan ditawar oleh rakyatnya sendiri. Kita akan menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman kita yang akan nanti mengekspresikan perasaannya dan bicara sendiri kepada Pinocchio. Di situ ditulis hit me. Jadi silakan untuk tempat. Jadi kalau Pinocchio kita berharap apa yang membuat negeri ini makmur, rakyat diperhatikan. Tapi kalau Pinocchio ini kira-kira gimana nih? Tidak bisa ya mensejahterakan rakyat ya. Dia hanya bikin kita. Nah sekarang tadi Oma mau nyanyi itu boleh? Boleh, bebas. Di sini kita bebas. Tolong sahabat, teman-teman ARM, keluarga Oma di ARM, ketika Oma menyanyi nanti nyanyinya tuh nyanyi diikutin dengan sing sing song ya. Ciri nyanyi ini menceritakan tentang seorang laki-laki itu dia seorang pemberani. Dia ingin mencari kekasihnya di seberang sana. Dia akan mengarungi danau yang begitu luas. Dengan perahu kayunya, dengan dayung kayunya, untuk mencari sang kekasih yang dia cintai. Nah, jadi kita gambarkan nyanyi ini, kita Mak ARM ini adalah laki-laki yang sejati itu, laki-laki pemberani, pejuang kebenaran itu. Nah, kita ibaratkan, kemudian Oma di situ. Ya, kita ibaratkan laki-laki itu sebagai mak yang pemberani, yang tidak takut meninggalkan keluarganya, mengorbankan segala tenaga dan segalanya untuk mencari kebenaran di negeri kita ini, untuk mengingatkan yang salah itu kembali kepada yang benar. Ini seperti cerita rakyat Konoha. Pinocchio pernah berjanji menyediakan golongan kejam anak bangsa.
harapannya adalah seorang pemimpin yang ingin dia rangkul, ternyata tidak bisa. Akhirnya dia kabur, lari dan lari, ketemulah dia sama Pinocchio. Sedikit teatrikal dari semoga tidak ada lagi Pinocchio yang lain di negeri kita itu. Amin. Memang harus kita hukum ya. Ya, dihukum Pinocchio-nya. Apa yang sudah dilakukan Ya. tahun dia menjadi pemimpin. Ya, Mempertanggungjawabkan segala apa yang seperti rakyat biasa. Apa kesalahannya dia sportif. dan Ya kan? harusnya juga aparat yang harusnya dia adil. Ya, melindungi kita. Itulah juga bapak-bapak polisi ini kita harap dia berjiwa NKRI, di dadanya ada merah putih. Karena kami berjuang di dalam anak cucu bapak, mbak, dan orang polisi ini. Itu saja Mbak. Kira-kira kayaknya kita emosinya kurang lepas ya, karena kita 10 tahun ini kenapa mak yang tidak ada background politis kemudian kita bisa turun, itu karena ulah dari Pinocchio. Itu adalah ulah dari Pinocchio. Jadi coba sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang mau turun lagi dan bisa. Bagaimana, kenapa kita sama 10 tahun ini apa sih yang sebelin sama Pinocchio ini, yang kurang ajar ini, yang walaupun sekarang dia tidak lagi memimpin tapi masih saja ya kewarasan kita sebagai rakyat Indonesia sedang diuji, di mana kita mempertanyakan ijazahnya dari Pinocchio. Tapi apa yang terjadi? Malah yang mempertanyakan dikriminalisasikan. Apakah itu betul? Kenapa semua menjadi diluas-luaskan, dibesar-besarkan hanya karena ijazah? Apakah memang ijazahnya ada? Kalau memang ijazahnya ada, maka akan mudah sekali. Kasihkan aja, pasti akan selesai. Tetapi dengan segala macam bantuan mulai dari polisi, mulai dari hakim. Tapi ini, sorry ya, ini disclaimer, ini terjadi di Konoha ya. Ini terjadi di Konoha, di mana presidennya adalah Pinocchio. Ya, Pinocchio. Jadi artinya, ya, Pinocchio yang kurang ajar. Ya. Jadi apakah masuk akal? Di mana kita itu masyarakat rakyat Indonesia yang sudah dibikin berantakan sama dia, kemudian kita menagih ijazahnya, mempertanyakan ijazahnya, tetapi malah kita yang dikriminalisasi. Tidak betul sama sekali. Itu malah semakin kita curiga. Apa yang terjadi? Sekarang kita melihat dengan adanya ijazah ini, masalah ijazah, semua berebut. Kita melihat dulu, seorang guru marwahnya sangat tinggi. Kita melihat guru itu sangat terhormat, tetapi apa yang terjadi sekarang di zaman Pinocchio? Ya, institusi akademis yang mungkin kita itu hormat, oke, apa namanya tuh, ya? Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar tetapi untuk seorang Pinocchio yang malu untuk memberitahu, untuk mengasih tahukan kepada masyarakat tentang ijazahnya itu. Jadi di dalam 10 tahun ini Pinocchio tidak hanya merusak kita di dalam etika dan moral, tetapi juga dari sisi pendidikan. Ingat, dari sisi pendidikan juga hancur. Tidak ada lagi guru, tidak ada lagi yang bisa kita pegang, karena semuanya berlomba untuk membela seorang Pinocchio. Kita masih ingat kan lagu Makasihku ucapkan pada guruku yang tidur. Kita akan mendengarkan pendapat generasi muda sekarang. Ini adalah anak-anak kita. Kalau memang ijazah itu tidak selesai, apa yang akan berakibat? Yang akan menanggungnya adalah generasi masa depan dari bangsa ini. Nah, itu mereka inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membohongi kita selama 10 tahun. Lebih dari 10 tahun sejak dia menjabat sebagai wali kota. Ya, kita Solo. Ya. Jadi Pinocchio ini telah bertahun-tahun membohongi masyarakat Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya ijazah dia itu asli. Saya teringat kemarin mereka adakan reuni angkatan yang dimana teman-teman reuni angkatan itu namanya sudah sama Mulyono. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada fakultas teknik kayu. Berarti di sini bahwasanya ijazah apakah skripsi Jokowi Widodo itu palsu semuanya karena tidak ada fakultas teknologi kayu di situ. Pinocchio. Tidak ada fakultas teknologi kayu. Kata temannya Triwon itu. Berarti Pinocchio ini adalah penipu saat Texas. Dan sungguh saya sangat prihatin lagi yang mana Pinocchio ini tanpa dia sadari dia telah meracunkan atau telah membuka pemuda-pemuda, kesempatan kaum pemuda-pemuda dengan cara melihat anaknya itu menjadi wapres. Jadi pemuda-pemuda di Indonesia ini sulit mendapat kerja. Bahkan saya menemukan juga di media banyak sarjana-sarjana itu malah memilih menjadi maaf cakap pasukan orange. Pasukan orange itu kan maaf cakap lagi di kalangan-kalangan kita tuh macam kalangan kelas paling bawah gitu. Sejak mereka capek-capek kuliah S1, S2 karena tidak dapat kesempatan bekerja di tempat yang lebih baik. Mungkin bapaknya mereka bukan seperti Pinocchio. Mereka hidup dengan kejujuran, hidup dengan sederhana, tidak mengalahkan segala cara seperti Pinocchio lakukan. Terus juga Pinocchio ini meninggalkan sana-sana di situ utang-utang dan meninggalkan juga ya kesan-kesan dari pembakaran hutan dan lain-lainnya. Ya, betul. Yang sampai saat ini terdampak oleh kita. Ya. Mereka ini memaksa masyarakat untuk membayar pajak, dari naikkan pajak sana lah, pajak 100% lah, pajak botol dan lain-lainnya. Tetapi apa yang masyarakat Indonesia dapatkan tidak ada. Katanya kemerdekaan itu ya hak semua bangsa, tapi nyatanya kemerdekaan itu cuma dirasakan oleh kota Pinocchio saja. Jadi gini deh, ini ibu cuma perjelas ya. Jadi gini, jadi sebetulnya dengan adanya Pinocchio tidak hanya dusta aja, tapi dia juga sudah merusak hukum kita ya, hukum dan konstitusi ya. Dan dengan dia juga mencontohkan dengan adanya Orda, orang dalam. Jadi bisa kita bilang kita bisa berusaha untuk menjadi orang pintar, tapi dengan caranya dia untuk kedepannya kasihan orang anak-anak kita yang mungkin dia pintar, tapi dia tidak punya orang dalam, akan nasibnya pun akan seperti yang kamu bilang tadi ya. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang seperti orang tua yang sudah sekolah menyekolahi dia yang seperti yang diharapkan, betul ya? Karena itu semuanya tergantung dari orang dalam yang dia punya. Seperti yang dicontohkan oleh Pinocchio terhadap anaknya ya. Tapi sekarang gini, ini lucu. Anaknya sendiri pada saat itu mencalonkan, dia sendiri menjanjikan lowongan kerja. Gimana dia bisa menjanjikan kalau dia kerja aja karena bapaknya pengaruh Pinocchio ya. Saya dulu menambah sedikit ya. Silakan. Mungkin ini untuk pihak kepolisian ya yang sedang meneliti dan menangani kasus mengenai ijazah palsu Pinocchio ya. Saya rasa sudah tidak harus diselidiki lagi kasus ijazah palsu Jokowi. Karena telah dibantah oleh temannya waktu Rioni, teman Pinocchio Rioni yang mengatakan tidak ada teknologi kayu di sana kayu itu. Jadi saya rasa sekali lagi sudah tidak harus diselidiki lagi karena ijazah Pinocchio itu terbantahkan karena tidak ada fakultas kayu di saat itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Temannya ya, jadi begitu. Kebenaran itu tidak pernah bisa kita tutupi. Dia akan mencari jalannya sendiri. Dan untuk bapak-bapak polisi,
yang akan merasakan akibat dari masalah ini. Jadi jangan kita dan jangan pernah kita mengorbankan masa depan bangsa kita yang begitu besar hanya karena satu orang atau satu keluarga. Ini kita kalau memang amarah tidak bisa juga menangkap Pinocchio, kita yang akan menangkap. Oh sorry, itu terjadi di negara sebelah, ya kan? Tapi kalau kita udah bisa menangkap, betul ya? Oke, ada lagi. Dan maksud saya itu secepat apapun menerima itu berlari, maka percayalah kebenaran akan selalu melaluinya. Maka sekali lagi saya tekankan untuk Bapak Kepolisian sudah tidak harus lagi diselidiki kasus ijazah Pinocchio karena ijazahnya itu yang ada fakultas teknologi kayu telah terbantahkan oleh teman Rioni Sangkatannya mengatakan tidak ada teknologi kayu pada masa itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah ungkapan dari seorang anak belia yang memang mereka istilahnya ini adalah masa depan negara kita yang akan mereka bawa kemana. Jadi tolong kepada Bapak Ahmad dan segala macam yang sekarang ini sedang benar-benar membela, begitu juga para guru, para rektor, guru besar dan macam-macam itu ya. Dan sekarang ini lomba-lomba untuk menutupi kasus ijazah. Jangan, karena ingat, selama kita masih ada di sini, selama kita ini masih menjadi warga negara Indonesia, apapun yang sekarang Anda sedang tutup-tutupi, semuanya akan berdampak kepada keluarga Anda sendiri. Jadi itu himbauan saya. Dan sekarang kita undang sekali lagi ibu dari ALM, yaitu Bu Tita. Wahai teman dan kawan, mari kita bersemangat untuk membela rakyat. Dan jangan kita loyo sebagai pemuda dan sebagai anak pemuda adalah tulang punggung bangsa ini. Selama hak rakyat dirampas, kita tak akan pernah tinggal diam untuk melawan dan turun ke jalan. Sebagai bentuk ketidakpuasan serta protes yang kami lakukan guna mendapat keadilan, wahai para penguasa, kami hadir untuk berkunjung secara santun. Kami datang dengan harapan, dengan menanyakan kepastian dan dengan semangat nasionalisme, harap ditegakkan, camkan dan merenungkan. Kami bukanlah hewan yang kalian perlakukan seenaknya. Kami punya hak. Saya mengakui hak kami. Kami tak pernah lelah berjuang demi keadilan, serta tak pernah lari dalam berperang serta memerangi ketidakadilan. Jangan pernah katakan kemakmuran, jangan pernah katakan keadilan, jangan pernah katakan demi hukum jika masih sambil mengombang-ambing rakyat yang menginjak-injak hak rakyat, memperkosa kebenaran dan mempermainkan aturan seenaknya. Kami datang dengan cita-cita, dengan membawa harapan yang bisa kami dapatkan demi masa depan bangsa. Mohon dengarkan dan buka mata serta hati kalian, wahai penguasa. Kami akan melawan, kami akan memberontak, kami akan bersikap, kami tak akan diam, kami tak akan tidur, kami tak akan lengah demi keadilan, demi masa depan bangsa, demi rakyat dan demi bangsa serta negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Intinya adalah kita tidak akan pernah menyerah dan kita akan terus melawan dan kita akan mencari keadilan untuk anak cucu kita. Jadi satu lagi kita akan memberikan untuk anak kita, yaitu anak saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hidup untuk rakyat yang tertindas, merdeka untuk kaum bawah.
menarik suara dan segala bentuk kebenaran yang ada yang tidak pernah terbuktikan, maka saya dari sini akan menyampaikan aspirasi saya bahwa perihal ijazah dari Pinocchio ini adalah sesuatu yang harus benar-benar dibuktikan, bukan karena perihal masa jabatan yang telah lewat atau bagaimana, tapi perihal bagaimana penderitaan rakyat yang telah terbohongi dan tertipu selama 10 tahun, di mana sebagaimana yang kita tahu bahwa kita tidak mungkin dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kebenaran akan satu validasi dari pendidikannya. Kita tidak mungkin dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki bukti bahwa dia telah menyelesaikan pendidikan. Kita juga tidak mungkin akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak memiliki suatu validasi yang membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang terdidik. Nah, jadi sebagaimana yang telah terjadi di Desa Konoha ini, bahwa suatu pemimpin itu harus memiliki bukti yang benar-benar ada, di mana bahkan kita pun harus di saat melamar kerja kita harus memiliki jasa. Nah, sedangkan bagaimana jika tingkat tertinggi dari suatu pekerjaan yaitu seorang pemimpin tidak memiliki jasa, maka itu adalah pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Dan di mana kasus yang paling fantastis bahwa cuma di Desa Konoha pemimpinnya tidak ada yang memiliki jasa yang valid. Di antara seluruh pemimpin-pemimpin yang telah ada, semua pemimpin-pemimpin itu telah memperlihatkan ijazahnya seperti pemimpin pertama. Nah, sedangkan kenapa di saat pemimpin sekarang tidak berani memperlihatkan ijazahnya, bahkan dipajang di museum? Nah, di sini ada suatu kebohongan yang ditutupi. Nah, siap. Nah, ini adalah salah satu aspirasi dari masyarakat kecil. Mungkin ini adalah suara-suara kecil bagi kalian yang untuk orang-orang besar. Tapi dari suara-suara kecil ini akan tumbuh suatu suara-suara besar dan menghadirkan suatu keadilan yang kita nanti-nantikan. Semoga negara ini tetap dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan tidak memberikan suatu penyampaian yang dusta. Terima kasih, Bu. Dan sekarang berarti karena memang ada begitu luasnya kerusakan yang telah dibuat oleh Pinocchio, maka sekarang waktunya kita membicarakan sumber daya alam yang sudah dirusak oleh Pinocchio. Dan juga ingat, kedaulatan kita pun terancam pada saat dikuasai oleh Pinocchio. Di akhir-akhir kekuasaannya dia menandatangani surat untuk beberapa pulau, beberapa pantai yang diserahkan kepada perusahaan asing untuk dikelola, tetapi mengorbankan rakyatnya. Jadi waktu dan tepat kepada Bu Suti, spesial dari SDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTuber yang terhormat, terima kasih. Bapak Polisi, Ibu Polisi, terima kasih telah menjaga kami di ujung Sarinah ini. Hari ini kami, ibu-ibu dan saudara-saudara semua berjuang
tidak bisa mengelola sumber daya alam, minyak dan gas bumi. Mana royaltinya ibu-ibu, bapak-bapak, mana royaltinya? Malah keluarganya Pinocchio itu juga ikut memiliki loh. Dan itu buat mereka. Royaltinya harusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan negara, bukan untuk kesejahteraan kelompok atau perorangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, halo sir, coming. How are you? Ya, kita memang di sini Di sini banyak bangsa-bangsa lain lewat. Mungkin mereka heran kenapa ibu-ibu duduk di sini, berdiri di sini. Mereka melongok-longok. Ada sesuatu kah? Mungkin ada sesuatu. Negara itu tidak baik-baik saja. Negara kami tidak baik-baik saja. Negara kami telah hancur, telah dijarah oleh para pengkhianat bangsa. Mereka merubah undang-undang Minerba, mereka merubah undang-undang Omnibus Law untuk kepentingan keluarga dan kelompok mereka. dan baru sekarang mereka baru merasakan kalau tanah 2 tahun tidak digunakan akan diambil oleh negara. Sebetulnya itu sudah ada di dalam Omnibus Law dan 10 tahun kemarin para buruh itu juga sedang berjuang dengan itu. Jadi sekarang ini kalau kita bilang sekarang ini adalah hasil dari Kalian yang pura-pura tidak tahu atau kalian merasa beda dengan bangsa ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang membela bangsa ini? Tumbuh pada satu kebangsaan. Ibu-ibu yang sedang tumbuh di level mana? Tumbuh pada satu kebangsaan. Kami Garuda, bukan Naga. Jangan biarkan negara ini dijaga oleh oligarki jahat dan mampus. Tanah orang Banten diuruk, danau diuruk, laut dipagari, sawah diuruk, diusir dari tanahnya. Air mengalir dari laut dengan pipa-pipa oligarki untuk mengusir mereka supaya mereka pindah dari negara atau dari daerahnya. Dengan kekejaman mereka, dengan kejahatan mereka, mereka membeli murah-murahnya dengan harga antara 30 sampai 50 ribu rupiah. Dan mereka bangun menjadi apartemen, mereka jual per meter dengan harga 30 juta sampai 50 juta rupiah. Pinocchio adalah juara utama OCCRP. OCCRP di dunia. Jangan kau tersenyum. Kau kalau tidak membela bangsa negeri sendiri, siapa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang terhormat, semoga bapak-bapak mau membela rakyat, mau membela bangsa ini dengan adil. Jangan membela oligarki, Pak. Jangan membela pejabat-pejabat mampus, Pak. Belalah rakyat dan bangsa ini, Pak. Kita kaya dengan hasil minyak dan gas bumi. Kenapa kita tidak mau membuat refinery? Kenapa kita tidak mau membuat kilang? Kalau kita membuat kilang, mereka tidak dapat selisih harga. Mereka tidak dapat fee untuk pembelian crude oil. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu harus sadar negara kita dikuras. Dimiskinkan.
belajar. Kalau sudah bodoh, mereka bisa berbuat semau-maunya. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Susi. Garuda di dadaku. Salam merah putih. Merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. Kami orang tua yang dari kampung, dari pelosok, kami mencermati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Teruskan lagi. Yang dahulu sebelum jadi presiden beliau berkata, aku akan kicau korupsi sampai ke Antartika. Saya yang orang tua di bawah Pak Prabowo mencermati loh Pak. Saya ingat itu. Aku akan kicau kau bisa pakai gulung pasir sekalipun. Tapi kemudian setelah jadi presiden, kembalikan dong korupsimu. Kalau tidak mau terang-terangan, ya diam-diam aja. Mana Pak Prabowo? Kau dibilang satria Indonesia, begitu jadi presiden, kau bilang kalah sama oligarki. Nauzubillah, semua nauzubillah. Wahai Bapak Bupati Prabowo, kamu yang sudah tua, tidak takut akan mati demi bela negeri ini. Kami sudah akan pilih negeri, lawan cawe-cawe Jokowi. Lawan cawe-cawe Jokowi. Negeri kami dibuat rusak dengan gaya kamu anak bangsa. Undang-undang Wapres dan Presiden 40 tahun kemudian menjadi anak Jokowi Pinocchio dibuat dengan undang-undang dan pelaksananya sekarang kita dipimpin oleh anak Pinocchio. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Sekali lagi, kami demi negeri tidak takut mati. Kami bakal pilih demi negeri lawan cawe-cawe Pinocchio Jokowi. Nauzubillah. Sekali lagi Pak Prabowo, saya sebagai warga kampung yang unik, jangan mahasiswa tahu Pak, ijazah Jokowi itu palsu Pak, tidak punya ijazah, apalagi Pak Jokowi itu turunan siapa Pak? Allahu Akbar. Cobalah Pak, ayo Pak, buktikan Pak teriakanmu, aku akan kejar korupsi sampai Antartika. Tapi kenyataan Bapak melehoi. Bapak cuma ngomong doang kepada Bapak Polisi sebelum kami benahi dan Ibu Polisi, kami terima kasih Pak. Iya, kami terima kasih Bapak. Bapak sudah mengamankan kami dengan baik dan bijak. Tapi ingat Pak, apa yang Bapak pakai, apa yang Bapak gunakan, itu bukanlah dari hasil bumi Pak. Dari pajak-pajak kami akan dibayarkan. Entah dari tanah, entah dari bangunan. Jangan musuhi kami Pak. Kami tak pernah dapat apa-apa dari negara tidak. Kami menghormati Bapak dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jadi kami, walaupun ikut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada para pengguna jalan. Mohon maaf kami telah mengganggu dan mengambil hak Anda sebagian dari trotoar ini. Tetapi kami memang harus ada di sini untuk mengedukasi kepada para pengguna jalan. Karena kalau tidak begitu, kita sudah tahu kan, tidak ada satupun TV yang menceritakan bagaimana keadaan kita, kehancuran Indonesia. Jadi kita sebagai ibu-ibu Pertiwi yang melawan, dan kami akan tidak pernah percaya kepada instansi pemerintah. Tempat aksi kami adalah di sini dan di jalan dan di tengah masyarakat ramai. Terima kasih, dan satu lagi dari Ibu Nelly. Semua tunggu menerima kenyataan. Tantangannya dibagi untuk tangan. Namun nyatanya semua join. Dimanakah attraction? Kepada siapa
inilah yang menandatangani. Jadi untuk bantu kepada Ibu Sandra, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kucium aromat tanah basah. Lepas hujan lebat mentari bersinar cerah. Berkumandang merdeka oleh pengusaha negara. Terbitlah senyum dari jeritan penuh ngeritipa. Merdeka masih hiasan belaka. Jiwa-jiwa tersiksa masih kian dijajah. Anakku masih terpijak oleh asing. Menahan gelora, marah, dan tangisan yang mengiringi. Pohon yang kokoh masih mentah tumbang. Akar telah bernanam dan semakin layu. Pikiran bejat masih terbentang, memecah
aksi teatrikal setelah kemarin itu kita ditunda ya karena berbarengan dengan kunjungan kerja RI 2. Kami menggelar teatrikal dengan judul Mencari Keadilan di Negeri Ini. Kita mengambil dari tokoh dongeng yaitu Pinocchio. Seperti kita tahu, Pinocchio itu adalah tokoh yang suka berbohong, ya, berbohong, kemudian suka bolos, ya. Dan sekarang ini Pinocchio itu sudah besar, ya, dan sekarang dia berambisi menjadi seorang pemimpin dan berhasil, ya. Jadi kita akan menceritakan bagaimana kisah selanjutnya Pinocchio setelah besar. Setelah udah besar dia menjadi pemimpin, bagaimana negeri nasibnya yang dipimpin oleh seorang pembohong. Kalau di sini ini balon, kayu mahal soalnya, ya kan, ya. Tapi itu benar-benar gambarnya benar-benar Pinocchio, ya kan. Terus kemudian dia bohong juga, hidungnya panjang, semuanya sama. Dan ini juga ada hubungan dengan kenapa ada salah satu partai yang memakai logo yang hidungnya panjang juga kan. Nah itu aja ya, mungkin bisa nebak. Racikan Berita